Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian kita pada pagi hari ini melanjutkan kitab Minhajul Qasidin Syarah Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Masih di bagian tentang hal-hal yang merusak. Kemarin dari syahwatnya, dari lisannya, dari macam-macam ya. Bohong segala macam lah gitu ya. Sekarang tentang riya. Hal yang harus dihindari yaitu riya. Riya itu apa, Pak? Ya biasa dipamer ya. Riya itu berasal dari kata ro'a. Ro'a itu apa? Kalau bisa dilihat orang. Kalau bisa dilihat orang amalan kita itu. Kalau bisa dipuji sama orang, itu namanya riya. Sum'ah ya. Kalau sum'ah juga begitu sih. Sum'ah itu berasal dari kata sama'a katanya. Sama'a, sami'a. Apa itu sami'a, Pak? Kalau bisa orang dengar. Kita infak tuh kalau bisa orang dengar. Kita bisa tuh, Pak. Infak dari hamba Allah 10 juta. Habis itu dikasih tahu ke orang, Bapak tahu nggak siapa hamba Allah tuh? Nah itu saya tuh sebenarnya. Dia sudah hamba Allah udah bagus-bagus Pak ya, biar ikhlas gitu. Tapi nanti kita akan belajar bagaimana ada yang kalau nampak di orang lain itu disebut ria, ada juga yang nampak sama orang tapi tidak ria. Seperti contohnya apa, Pak? Kita sedekah itu kan kalau sebenarnya kan ria itu mainnya hati, Pak ya. Mainnya apa? Hati. Antara dia dengan siapa? Dengan Allah saja yang tahu. Kalau orang lain sulit untuk mengetahui apakah dia ria atau tidak ria. Cuman ini kan penyakit yang ada di dalam hati masing-masing. Sebab ria itu ya'kulunal hasanat kama ta'kulun narol alal hatab. Dia itu memakan apa? Memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Jadi habis dia. Nanti di hadis Nabi itu apa mengatakan, Pak? Mau sini amalan tuh, sini kata Nabi. Kata Allah kepada malaikat pencatat, sini amalannya. Bawa sini amalan semua. Bawa. Udah dibawakan oleh malaikat semua. Ini enggak. Yang ini enggak, yang ini ya. Kata Allah. Terus bertanyalah apa, Pak? Bertanyalah, oh malaikat, ya Allah, ini amalan baiknya nih. Aku sudah catat semua. Apa jawaban Allah? Allah mengatakan, ini karenaku dan ini bukan karenaku. Kalau karenaku aku ambil. Kalau bukan karenaku, dah, aku buang. Ini bukan karenaku. Terus apa kata Allah? Hai malaikat, tugasmu hanya mencatat sementara aku tahu apa yang ada di dalam hatinya. Malaikat pun nggak tahu apa yang ada dalam hati orang yang beramal. Orang yang beramal nggak tahu malaikat. Yang tahu itu siapa, Pak? Allah. Innallaha ya'lamu ma fis sudur. Allah tahu apa yang ada dalam hati. Jadi jangan main-main sama Allah. Sebab Allah itu tahu. Gitu, Pak. Itulah. Jadi berat, Pak ya. Berat ya. Nah, lanjut. Ayatnya apa, Pak? Ayatnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Al-Maun, Pak ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, surah Maun, fawailul lil musallin. Celaka orang yang salat. Yang bagaimana yang celaka itu? Dia salat nih kan amal nih, Pak ya. Bagus nih amalan. Terus kenapa dia celaka? Alladzina hum an salatihim sahun. Pertama, malas, lalai, malas. Ya malas itu kadang-kadang karena ria juga. Karena ya, kalau dilihat sama orang semangat ya. Kalau nggak dilihat sama orang
malas dia, malahan dia tinggalkan. Tapi kalau dilihat orang banyak, oh semangat dia. Contoh di bulan suci Ramadan tuh Pak, rata-rata tuh semangat deh. Di awal-awal 1 sampai 3, 1 sampai 5 lah. Habis tuh hilang. Semangat di awal. Penyebabnya lagi apa? Alladzina hum yuraun. Mereka itu ria. Itu celakalah orang sholat. Capek-capek sholat tapi tidak ada maknanya. Tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Kan itu Pak ya. Ini kan hadiah ini kan untuk orang yang lebih-lebih nih, biar dia bisa ikhlas. Kan lawan ria itu Bapak? Ikhlas. Ikhlas apa Pak? Bersih. Artinya apa? Bersih. Bersih dari segala hal kecuali hanya untuk Allah. Namanya surah Al-Ikhlas. Padahal tidak ada kata-kata ikhlas ya. Yang ada cuman Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu Maha Esa. Allah itu satu gitu kan. Jadi enggak ada tempat lain. Allahus Samad. Allah tempat minta. Enggak boleh amalan kita itu untuk suatu tujuan yang lain, meminta-minta hal kepada orang agar kita dipuji atau diberi jabatan gara-gara amalan kita gitu kan. Allahus Samad lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak sama dengan yang lain. Jadi kalau meminta hanya kepada Allah, enggak boleh ada kekuatan selain kekuatan Allah. Enggak ada kehebatan kecuali hanya kehebatan Allah. Nah, itu memasukkan Allah ke dalam hati itu gimana tuh Pak? Pak, kita tahu ya, penyakit itu bukan hanya penyakit yang nampak Pak ya. Penyakit ini tidak nampak ternyata ada juga Pak ya. Ya seperti ria itu Pak penyakitnya. Ya kan? Jadi Pak jangan katakanlah sesuatu yang tampak aja yang ada. Sesuatu yang tidak tampak enggak ada. Enggak. Ria itu juga penyakit. Malahan dia berefek kepada hal-hal yang nampak. Gitu. Dah. Soal Kahfi gimana Pak? Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih. Di sini maksudnya mana? Falyamal amalan sholiha. Maksudnya wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Di situ maksudnya itu Pak. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah nanti masuk surga, beramalah amal soleh. Tapi amal solehnya yang gimana? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan kau sekutukan Allah dengan ibadahmu. Jadi kalau misalnya ibadah agar dapat apa Pak? Jabatan tinggi. Ibadah agar apa? Agar apa? Dah kaya. Ibadah rata-rata kita gitu ya. Nanti kita akan lihat Pak ya. Kita akan lihat nanti mana yang lebih kuat, ibadahnya atau pendorong duniawinya. Kalau yang lebih kuat adalah pendorong duniawinya dari ibadahnya, maka itu dihukum nanti sama Allah. Kamu ini ibadah, apa namanya itu Pak? Apa tuh? Pembohongan Allah, apa tuh Pak? Membohongi Allah, apa namanya itu Pak ya? Apa tuh Pak? Pencitraan gitu ya. Pencitraan kalau bahasa kita sekarang pencitraan kan? Pencitraan. Tapi Allah tahu. Allah tahu kan? Tahu Allah. Itu membohongi Allah. Aku kok bohongin macam mana pula bisa dibohongi Allah? Enggak bisa Allah itu dibohongi. Gitulah kira-kira. Kenapa kok suara Ustaz keras hari ini Pak Ustaz? Bapak kalau saya tidak keras Bapak tidur semua. Karena nonton bola tuh. Makanya agak semangat. Makanya kita agak sepi nih sekarang nih. Berefek juga ternyata bola tuh. Saya tanya-tanya informasinya aja. Saya udah 9 tuh udah mau tidur, saya enggak bisa, mata saya itu dikuatkan jam 10 tuh enggak kuat. Harusnya mainnya tuh jam 7, Pak. Ngapain main malam-malam itu? Heran kita, terserah dia aja lah. Waktunya beda 4 jam. Tapi Pak, kalau yang main jam 2 kata dia itu Pak, berarti jam 10 malam dia mulai itu Pak. Jam 10 malam dia mulai main. Terserah dia aja lah. Nah, kita udah main ya. Udah lanjut aja lah. Lanjut Pak ya. Penyakit ria ini bahaya penyakit ria nih Pak. Ria ini penyakitnya bisa menimpa
Ulama orang yang berilmu. Apa katanya? Kan ada Pak hadis Nabi tentang apa tuh Pak? Tiga orang yang amalannya baik banget. Apa itu Pak? Orang yang berilmu, habis itu orang yang berjihad, habis itu orang yang bersedekah. Kan itu kan? Ya Allah, mana pahala yang sudah saya sebarkan ilmu kemana-mana. Banyak murid saya tuh. Banyak murid saya. Apa kata Allah? Kau ingin dikatakan alim kan? Sudah disebut sama orang. Mintakan saja pahalanya kepada orang yang kau ingin ria itu. Udah, aku tak ikut-ikut tuh. Ikut, minta. Mana ada? Apa nanti kata Allah? Tidak ada kalian mendapatkan apapun dari orang yang kalian minta rianya. Nggak ada kalian dapat apa-apa. Habis itu apalagi Pak yang kedua? Orang yang mati syahid contohnya. Orang mati syahid. Akan pahala saya mati syahid ya Allah. Saya terbunuh di medan juang, medan perang. Mana pahala saya? Harusnya saya dapat pahala banyak, kemudian bisa membawa 70 orang yang saya cintai masuk surga. Mana pahala saya? Apa kata Allah? Kau ingin dikatakan pahlawan. Kan sudah disebut sama orang pahlawan. Ya sudah, aku tak ikut-ikut tuh. Kata lagi yang ketiga, aku sedekah banyak siang dan malam. Kau ingin disebut dermawan. Habis itu kan sudah kau dapatkan itu. Kemudian jangan kau minta sama aku lagi. Aku ndak ikut itu. Kata Allah begitu Pak. Cuma Pak, ini nih nanti nih ada goresan-goresan dalam hati ketika baca hadis ini. Nanti kalau saya beramal ria, udahlah capek beramal, habis itu nggak ada pahala sama sekali. Kalau bisa nggak usahlah beramal. Itu dari setan. Ya, Pak harus tahu tuh. Kalau Bapak ingin beramal, ya kan? Ingin beramal, habis itu ada larangan di dalam jiwa. Padahal itu amal baik. Kecuali kalau itu amal buruk. Amal buruk Bapak tahu nggak? Bapak ingin bunuh orang, tapi Bapak ingin ria dalam masalah membunuh nih. Coba saya lihat, saya ingin bunuh orang, tapi saya ingin dikatakan pembunuh, gitu. Itu kan dorongan buruk, bukan pekerjaannya buruk. Bapak harus bisa milah itu. Karena ria ini dengan amal itu tipis bedanya. Tipis, harus bisa dibedakan. Orang beriman ngerti bedanya. Salah satu contohnya gitu. Kalau amalannya buruk, kemudian ada sifat rianya di situ, itu tinggalkan aja lah. Udahlah buruk, sifat ria juga ada, tinggalkan tuh. Tapi kalau amalannya baik, apa amalannya baik Pak? Sedekah, nyebarin ilmu, apa lagi? Sebutlah itu, yang lain-lain lah. Terus ada goresan di dalam hati, mau umroh, mau haji, kan ada tuh goresan itu dalam hati itu. Ada. Itu amalan baik, teruskan aja. Goresan-goresan dalam hati itu dari setan, itu harus dilawan. Makanya nanti hadis Nabi mengatakan, siapa yang meninggalkan amalan karena manusia, itu disebut ria, itu yang ria. Tapi siapa yang mengerjakan amalan, dia tadi meninggalkan kan? Meninggalkan amalan karena manusia, itu disebut ria. Tapi siapa yang mengerjakan amalan karena manusia, itu syirik namanya. Mirip-mirip aja antara syirik dengan ria. Ya podo wae. Paham gak Pak? Bapak bingung gak? Paham gak? Kalau mengerjakan amalan karena orang menyebutkannya ria itu Pak. Tapi itu sebenarnya syirik. Syirik kecil itu ria, syirik besar ya syirik. Meninggalkan amalan karena orang lain itu disebut ria. Gitulah kira-kira. Jadi sama aja Pak. Lebih baik kerjakan. Habis itu masalah ria atau enggak ria itu tergantung lagi tuh. Tergantung istiqomahnya. Bukan istiqomahnya kemudian mengapa tuh Pak? Mengolah diri. Olah diri itu. Bagaimana caranya Pak supaya kita terlepas ria? Nanti kita pelajarin. Tapi salah satu diantaranya menguatkan hati Pak. Bahwa yakin Allah yang telah membalasi. Kalau nanti efeknya apa Pak? Efeknya dari orang yang ikhlas itu Pak, dipuji enggak melambung, dikritisi enggak nyunsep. Itu bahasanya mana? Enggak nyunsep apa Pak? Bahasa orang sekarang apa Pak? Enggak emosi. Dipuji enggak melambung,
Kalau dikritik ya nggak sedih hati, biasa aja. Sebab dia tahu, ini gini Pak, gini kan ceritanya gini Pak ya. Ceritanya gini. Dia tahu amalan dia itu sudah tercatat. Walaupun orang tidak puji sekalipun, Allah udah nyatat nggak Pak? Udahlah, udah dicatat sama Allah. Kalau dikritik sama orang, ya biasa aja. Mana ada manusia yang sempurna dalam beramal. Terus yang orang yang selamat itu yang mana Pak? Yang biasa-biasa aja. Yang dia cari hanya keridhaan Allah, bukan keridhaan manusia. Yang ditakutkan itu kalau ciri-ciri orang dia itu Pak, kalau nggak dipuji dia malas. Apalagi dikritik, berhenti dia. Mohon maaf nih Pak, pekerjaan masjid ini Pak, macam masjid nih setannya banyak nih. Serius, pekerjaan pegawai masjid ini kan dia nggak gaji nih Pak. Nggak gaji nih Pak. Apalagi Bapak ingin bangun nih. Ada orang yang muji, ada pula orang yang kritik. Pas ketika orang muji, Bapak nggak usah lampu-lampu, biasa aja, ya kan? Pas orang kritik, ya biasa aja, ya kan? Karena amalan baik kita sudah dicatat, amalan buruk dicatat juga. Gitu kan? Ya sudah, harapkan saja kepada Allah. Apalagi pekerjaan masjid ini pasti banyak yang usil, banyak. Ada aja tuh entah siapa yang menyuruh usil itu nggak tahu kita. Tapi terdorong aja hati untuk, oh tak bagus ini, menurut saya bagusnya begini nih. Adalah. Ya, yang bagusnya sama-sama kan Pak ya. Diapain Pak? Diapakan? Dimusyawarahkan. Kalau sudah musyawarah ya sudah kerjakan sesuai dengan musyawarah. Nah, penyakit ria ini menimpa ulama, penguasa, pokoknya Pak, orang-orang yang punya amalan itu yang ria, itu ya. Terus berikutnya, ulama besar pun sulit menyikapi penyakit ini kecuali orang-orang yang sangat dekat dengan Allah. Makanya Pak harus tahu betul Allah itu, gitu Pak ya. Harus tahu betul Allah itu Maha membalasi. Yang baik diberi balasan baik. Harus yakin betul. Bapak itu harus merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Cuman kata Ibnu Khaldun, Pak, sesuatu yang tak kelihatan. Maksudnya yang gaib Pak ya. Tidak ada kata-kata yang bisa untuk menjelaskannya. Itu Bapak harus pahami itu loh. Kata-kata manusia ini atau bahasa manusia ini hanya bisa menjelaskan sesuatu yang kelihatan. Pak paham nggak itu bahasanya itu Pak? Kata-kata manusia ini atau bahasa manusia ini hanya bisa menjelaskan yang kelihatan. Yang tak kelihatan Pak, sulit untuk menjelaskannya. Dia bisa hanya dilihat pakai apa Pak? Pakai hati. Ibnu Khaldun dalam buku Muqaddimah Ibnu Khaldun itu menjelaskan begini Pak. Apa katanya? Gini. Sebenarnya roh kita ini dulu sudah kenal Allah atau enggak? Sudah. Kapan dia kenal Pak? Dulu, sebelum roh itu masuk ke dalam tubuh kita ini. Tubuh kita ini apa ya? Ya kan? Qalu bala syahid, alastu bi rabbikum qalu. Dulu dia ketemu sama Allah, udah kenal sama Allah roh kita itu. Kemudian roh kita itu, nih roh nih Pak. Kita punya roh enggak Pak? Punya. Roh kita itu, ini kan sulit untuk menjelaskannya nih. Cuman saya berusaha untuk menjelaskan. Bapak paham atau enggak paham? Bilang aja paham. Betul-betul. Gitu aja Pak ya. Dah. Roh kita itu yang sudah kenal Allah, sebenarnya dia dekat dengan Allah. Dia kenal dengan Allah dan tahu Allah Subhanahu wa taala itu. Tapi ketika dia masuk ke dalam tubuh kita, dia disibukkan dengan tubuh kita ini. Sibuk dengan matanya, sibuk dengan telinganya, sibuk dengan mulutnya, apalagi kalau matanya berdosa. Dia roh itu berpikir panjang, berpikirnya berat itu. Kan roh itu kemarin kita ceritakan seperti apa Pak? Seperti tubuh kita ini. Dia bukan seperti dalam film itu yang putih-putih itu dia terbang, enggak begitu dia. Dia seperti itu, tubuh kita ini juga roh itu, ya kan? Nah, nanti kan di dalam dalam at-tazkirah kan ketika dia keluar kan dibungkus pula seperti dengan apa? Kain kapan kan? Seperti kain kapan juga. Jadi roh itu seperti badan kita, gitu kan? Dia juga punya otak segala macam, tapi sulit saya menjelaskannya. Kira-kira begitu aja lah.
Kalau Bapak ingin paham nanti ketika Bapak masuk surga nanti tanya sama Allah. Pokoknya sesuatu yang tak kelihatan bisa menjadi kelihatan nanti. Namanya ainal yakin, lihat oleh mata keyakinan. Tapi kalau sekarang nggak bisa, kita ini sulit ya. Terus gini Pak ya. Tuh, dia sibuk memikirkan dosa mata segala macam, akhirnya dia susah untuk menjelaskan kepada kita. Roh itu susah untuk menjelaskan kepada kita bagaimana keberadaan dan kekuasaan Allah. Cuma ini Pak, kalau bisa orang menundukkan jasadnya. Menundukkan jasadnya apa Pak? Matanya, hidungnya, nafsunya ditundukkan jasad ini, kebutuhan jasadnya ini ditundukkannya, maka akan muncullah rohnya itu, batin itu akan muncul dan dia akan terasa keberadaan Allah itu. Paham nggak Pak tuh? Makanya dari yang semua yang kita jelaskan dari awal tentang hal-hal yang membinasakan itu Pak, itu rata-rata penyakitnya penyakit hati. Penyakit hati. Tapi gara-gara apa? Gara-gara memperturutkan jasad ini, kebutuhan jasad ini. Kalau sahabat coba lihat, mereka butuh memanjakan tubuhnya ini atau enggak Pak? Enggak dimanjakan, dijaga ya, tapi dimanjakan enggak? Dimanjakan. Kalau orang sekarang kan namanya apa Pak? Apa pepatah tuh sekarang tuh? Apa tuh? Membahagiakan diri sendiri itu bahasa Inggris Pak. Apa? Self. Happy self. Apa self? Apa itu Pak membahagiakan diri sendiri itu Pak? Bapak nggak tahu juga, berarti nggak gaul Bapak nih, ya Allah. Pokoknya membahagiakan diri sendiri itu apa namanya itu? Ya senang, menyenangkan diri sendiri gitu. Itu bukan bahasa Inggris itu Pak. Reward self reward apa? Memberikan reward ke badan gitu. Kayak gitulah, terserah lah Bapak. Itu gaya-gaya anak muda sekarang. Pokoknya Pak, kalau dia ada apa-apa tuh kasih apa? Kasih bahagia di diri, makan-makan, pergi jalan-jalan segala macam. Sahabat nggak mementingkan itu. Kalau ada dimakan. Kalau nggak ada, udah puasa aja, pahala kan. Kalau orang sekarang kan kalau nggak ada diadakan. Kalau nggak ada juga bagaimana caranya supaya ada, dipaksakan. Ya kan? Malahan kayak gitu kan. Pergi makannya ke Australia. Buang air kecilnya ke Singapura, ke Bali. Ilah, jauh betul. Itulah penting banget sama orang membahagiakan badan ini. Akhirnya Pak, tidak terungkap apa Pak? Rohnya itu nggak muncul, kebersihan hatinya tidak muncul. Apa sebab? Karena tertutup oleh sibuknya dia mementingkan jasadnya. Sebenarnya roh itu kenal sama Allah Pak, kenal banget roh itu sama Allah, kenal banget. Ibnu Khaldun menjelaskan seperti itu dalam bukunya Muqaddimah Ibnu Khaldun, 1200 halaman. Bukunya Muqaddimah. Buku Muqaddimah itu apa tahu? Saya lagi senang banget buku itu. Muqaddimah itu cuman apa tuh? Pendahuluan, tapi isinya ampun-ampunan, Pak. Isinya pokoknya Bapak gini ceritanya deh. Segala ilmu untuk permulaannya baca buku itu. Bapak akan mengerti bagaimana cara belajar ilmu fisika, matematika, ilmu agama, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu kalam segala macam, Pak. Segala ilmu dijelaskan di situ. Kayak apa itu ya? Kayak apa tuh bukunya tuh Pak? Referensi tapi isinya sedikit tapi padat banget Pak. Kompilasi tapi padat banget isinya. Bapak kalau baca buku itu Pak, kagum-kagum Bapak. Kayak dia menguasai seluruh ilmu. Dia bisa menjelaskan dalam hanya beberapa paragraf. Satu ilmu itu bisa dijelaskan dalam beberapa paragraf. Hebat Ibnu Khaldun, luar biasa. Alah, Bapak kalau mau nanti kita cari bukunya. Saya punya bukunya. Apa lagi Pak? Cepat aja kita ya. Waktu habis, belum? Contoh orang yang takut riya nih Pak. Ini Mas'ud pernah mengatakan. Apa kata Ibnu Mas'ud? Ini sahabat nih Pak, sahabat nih. Pernah diikuti oleh orang-orang banyak. Ini Pak, kalau orang, ini Pak ya, kalau orang karena penyakit ini kan hinggap dengan cara tidak sadar ini Pak. Maka sebelum apa? Sebelum hinggap harus apa Pak? Dibuang dulu. Gimana caranya Pak?
Kalau dia diikuti orang, maksudnya itu kan sahabat Nabi itu Pak ya, dan ahli tafsir. Pernah diikuti oleh banyak orang, dia berkata, kalau kalian tahu apa tuh aku menutup dengan apa aku menutupi pintu rumahku, pasti kalian tidak akan mengikuti. Maksudnya apa tuh Pak? Kalau kalian tahu keburukan aku, pasti kalian nggak mau ikuti, karena kalian nggak tahu aja keburukanku. Makanya Bapak kalau dihina sama orang, Bapak dihina sama orang kan? Dihina sama orang, Bapak bilang apa? Bapak tahu hanya sedikit tentang saya. Sebenarnya saya lebih hina daripada itu. Kan benar gitu. Jadi kalau kita dihina sama orang, Pak jangan terlalu merasa terhina. Apa sebab? Kita memang lebih hina daripada itu sebenarnya. Apa yang dia tahu tidak lebih banyak dengan apa yang kita tahu tentang diri kita sendiri. Kita ini kan pandai menutupi apa Pak? Dosa kita sendiri kan? Kalau Allah bukakan dosa kita ke depan teman-teman kita, tidak ada satupun orang yang bisa saling memandang. Malu dia. Bapak begitu ya? Gitu, nah jadi kita mandang. Untung Allah bisa nutupin Pak. Coba kalau nggak ditutupin sama Allah, dibuka sama Allah Pak. Malu. Pak kentut sembarangan itu kalau dibuka di depan rame kan nggak enak tuh kelihatan. Ini Pak ya, contoh kecil itu. Kata Bapak, Ustadz juga nggak buang air kecil, buang air besar, buang angin. Ustadz juga buang angin, serius. Cuman disimpan-simpannya aja, agak ketahuan sama orang. Coba kalau ketahuan di depan orang dia buang angin, malu kan? Allah simpan itu. Itulah contoh kecilnya. Lanjut, Ibnu Aliyah, kalau dikerumi oleh empat orang yang mengurumi dia berdiri. Maksudnya mengurumin itu bukan belajar begini Pak. Berkerumun itu untuk apa tuh namanya itu? Untuk memujinya atau apa segala macam. Maaf ya. Takut rusak hati. Bisir Al-Hafi berkata, jangan ingin jadi terkenal, karena manisnya iman itu dirasakan bukan karena terkenal. Jadi Pak, kalau ada orang yang ingin terkenal Pak, bukan Allah yang memperkenalkannya, maka hilanglah rasa manisnya iman. Dia akan menginginkan ini Pak, pujian itu Pak, dia sifatnya itu seperti apa ya? Candu. Bapak tahu candu? Udah dipuji sekarang, minta dipuji sekali, minta dipuji berapa besok? Kalau dia menikmati itu minta dipuji berapa? 2 kali. Besok 3 kali, besok 4 kali. Dia begitu. Namanya haus pujian. Hilang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Yang diharapkan apa? Pujian orang. Dan rata-rata yang diusahakan orang sekarang pujian orang itu. Itu namanya apa Pak? Branding. Apa namanya Pak istilahnya sekarang? Branding atau apa namanya itu? Untuk ini jati diri. Menampakkan apa? Siapa kita? Dengan cara apa? Bisa TikTok lah, bisa apa lagi? Macam-macam. Bisa Facebook lah. Supaya apa? Supaya orang mengenal kita. Itu termasuk enggak Ustadz tuh Pak? Masuk, susah. Untung Bapak merekam saya, kan bukan saya yang rekam. Ternyata Ustaz itu dia merekam sendiri kan. Habis itu sebarkannya. Saya juga ada kadang-kadang, tolong like dan share. Padahal kan tujuannya apa sebenarnya Pak? Mohon maaf nih, kita kan berat itu untuk bisa menjelaskan apakah ini ria atau karena untuk dakwah. Kalau kita agak pintar dakwah dikit, gimana Pak? Tolong like dan share. Nah, itu kan bahasa gitu. Itu bisa masuk ria di situ. Aduh, berat juga menyampaikan ria ini ya. Gimana cara menjelaskannya? Udahlah, begitu aja lah. Sa'ad bin Abi Waqqas lebih memilih jadi pengembala kambing daripada gubernur. Padahal dia jadi gubernur, Pak. Jadi gubernur, habis itu dipecat sama Umar bin Khattab. Dipecat sama Umar, Pak. Dia enggak masalah sama dia dipecat. Nanti ceritanya panjang itu tentang bagaimana dia dipecat. Karena dia dituduh bahwasanya dia tidak menjalankan tugas. Tapi dia berdoa kepada Allah. Doanya 3 tuh sama orang yang nuduh dia itu. Yang fitnah dia. Ya Allah, tolong kalau betul apa yang dia sampaikan, panjangkan umurnya. Tapi kalau dia mengada-ada, maka panjangkan juga umurnya. Bagus. Doa pertama bagus, panjangkan umurnya. Yang kedua apa? Panjangkan umurnya. Yang kedua, hinakan
hinakan hidupnya. Itu yang kedua nih yang masalah nih. Yang ketiga apa? Yang kedua hinakan hidupnya, yang ketiga susahkan hidupnya. Hinakan hidupnya, susahkan hidupnya. Maksudnya dia miskin. Memang setelah 40 tahun setelah itu ada orang tua kalau di jalan-jalan itu kalau ketemu sama anak gadis, padahal dia miskin. Sweet. Anak gadis si godanya terus. Apa kata anak gadis? Udah tua, udah kayak gitu, nggak tahu diri lagi. Siapa yang mau? Kata orang kan. Apa kata dia? Apalah dayaku terhadap doa Abdullah bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa sebab dulu aku pernah memfitnahnya, kemudian dia berdoa kepadaku dengan 3 doa. Panjangkan umurnya, panjang umurku. Habis itu miskin aku. Udahlah panjang miskin lagi, kan enak betul itu Pak. Kalau bisa panjang umur tuh kaya kan. Ini susahkan hidupnya, ya Allah susahkan. Kemudian yang ketiga apa? Hinakan dia. Dia menghinakan dirinya kepada orang. Yang tiga tuh. Makanya Pak, Sa'ad bin Abi Waqqas ini kan kelebihannya adalah doanya dikabulkan Allah. Makanya dulu pernah dia juga jadi apa tuh? Jadi bersama Abu Hurairah, jadi apa tuh ya? Mengelola harta ini Baitul Mal. Datang orang, "Hai Sa'ad bin Abi Waqqas, harta ini harta milik bersama nih. Saya kalau ambil saya ambil nih." Kata dia di depan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, "Aku berdoa nih. Doa aku nih, jadi. Aku pulang aja. Itu. Takut orang Pak. Kalau Bapak kira-kira begitu orang takut nggak Pak? Dia sembarang tuduh aja dia. Dia bilang apa Pak? Ini harta ini milik bersama kan? Betul makan milik bersama ya. Nah, kalau begitu saya mau ambil nih. Jangan dilarang. Saat itu cuma aku berdoa nih. Ain ampun. Boleh aku pulang aja. Bapak berani nggak begitu? Apa kata orang, berdoa aja lah. Jangankan doamu untuk saya, doamu untuk dirimu sendiri pun dikabulkan sama Allah, kata dia. Ilaha illallah, malu kita kan? Malu kita. Untuk diri kita sendiri aja Allah nggak mau ngabulkan, apalagi dari kita untuk orang. Aduh, berat betul kita ini sekarang. Apalagi itu Pak, banyak Pak ya. Barang siapa yang melakukan satu amalan di mana dia bersekutukanku selainku, maka amalan itu aku berlepas diri darinya. Muslim itu Pak ya. Aku berlepas diri darinya. Selainku tadi dan aku akan berlepas dirinya. Terus lanjut. Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian apa? Syirik kecil. Apa itu ya Rasulullah syirik kecil? Kata Nabi SAW, riya. Allah berfirman dari kiamat, apabila membalasi manusia dengan amalan mereka, pergilah kalian berbuat kepada orang yang kalian berbuat riya untuk mereka. Adakah kalian memperoleh kebaikan dari mereka? Kata Allah, nggak ada. Kalian dapat apa-apa. Hadis riwayat Ahmad. Tapi Allah suruh pergilah kalian pada orang yang kau riakan itu. Riya itu artinya apa? Dari ru'yah, artinya menampakkan amalan agar dipuji. Atau sum'ah. Sum'ah juga apa Pak? Pada kata sami'ah, artinya memperdengarkan amalan. Pelaku riya memperlihatkan kepada orang kan. Lanjut, cepat aja. Macam-macam bentuk riya Pak. Gimana bentuk riya itu Pak? Ada dari gaya badan. Apa ya? Ada gaya badan, ada apa ya? Oh enggak, itu mimik, dari mimik udah ketahuan. Nah, gaya orang. Gitu kan? Infak dia kan? Tapi kalau 2000 Pak ditutup sama dia. 2000 ditutup. Tapi kalau 10.000 udah 10.000 ke atas ya 10.000. Wah, itu badan dilihat-lihat dulu lah. Apalagi 50.000 Pak, nggak masuk dia kata, mana lemah ini? Itu. Ilah. Kalau 100 nggak tahu bagaimana bentuknya tuh Pak. Cobalah itu. Kalau 2000 itu, tuh malu dia. Riya arah penampilan kan baju. Yang dipuji orang tuh bajunya. Pak, bagus betul baju Bapak. Oh iya. Yang dipuji bajunya kok dia yang semangat. Harusnya yang bahagia itu siapa? Tukang jahit. Ya kan? Tukang jahit kan, bagus baju Bapak. Itu saya yang bikin tuh tadi ya kan.
Harusnya itu kan, ini enggak bagus Pak. Iya dong. Nah, itu dari penampilan. Atau dari kata-kata memberat-beratkan. Saya tuh. Nah, itu gaya dia tuh. Pokoknya sering mengucapkan apa? Saya. Istilah-istilah itu yang panjang. Padahal Nabi mengatakan, ana laisa bimutakallifin. Aku bukan orang yang memberat-beratkan omongan. Nabi itu Pak, kalau menjelaskan ke orang tentang masalah sesuatu, jelas orang itu paham, langsung bisa diamalkan. Tapi sebagian orang sekarang paling sukanya membuat orang pusing. Apa kata dia? Makin pusing orang, makin mantap ilmunya. Salah cara berpikirnya, ya kan? Makin pusing orang dengan omongan dia bilang apa? Mantap, saya keren. Kalau Nabi itu bisa nggak mau nggak Nabi mau bikin orang pusing Pak? Coba Pak lihat, sahabat Nabi kalau ingin menjelaskan sesuatu Pak, jelas, gamblang, bisa dipahami oleh baik orang pintar maupun orang bodoh, jelas. Makanya Pak, jangan suka memberat-beratkan omongan. Kalau ada bahasa Indonesianya, kenapa kok harus dipakai bahasa istilah? Istilah itu kan dipakai kalau memang tidak ada bahasa untuk padanannya dalam bahasa Indonesia. Kalau ada padanan bahasa Indonesianya, sudahlah pakai bahasa Indonesia biar orang paham. Mohon maaf ini Pak, baru-baru saja belajar bahasa Inggris. Ayam apa? Ayam betul orang. Atau mohon maaf ini, bahasa Arab itu bagus sebenarnya kan. Tapi kadang-kadang ana, antum, ente, itu. Iya, kalau seandainya orang itu dari Arab kayak saya ini, saya tidak biasa mendengar, gak ada masalah. Cuma kalau orang itu orang awam, ana, antum, ente, apalah bahasa ana, antum itu. Pusing orang-orang kampung dengar kan. Nah biasa aja. Tapi itu susah kan Pak membedakannya. Apakah orang itu ingin menjelaskan ilmu kepada orang atau ingin memberat-beratkan orang ria? Susah tuh Pak. Ria dengan amal perbuatan apa lagi? Ria dengan teman-teman atau tamu. Datang ke rumahnya tamu, platnya plat 1. Itu teman saya. Dia tidak menjamu tamunya, dia pergi ke tetangga dulu. Tuh lihat, plat 1 kan? Tetangga coba lihat plat 1 kan? Plat 1 itu kan? Itu teman saya, SD itu. Oh, dibanggakannya orang lain. Ya ampun nih orang. Merah juga plat 1. Merah plat 1. Cepat aja lah Pak. Nah waktu kita sempat ya. Mana yang cepat ini? Cara aja lah. Cara apa tuh Pak? Ini nih. Cara apa Pak? Cara memberantas ya, gimana cara memberantasnya Pak? Cara congkel ke akar-akarnya Pak. Congkel ke akar-akarnya penyakit itu. Pertama apa Pak? Yang membuat orang ria itu adalah pertama ingin disanjung. Kalau bisa ingin disanjung itu dibuang. Kata siapa Pak? Imam dibuang. Bisa dibuang. Ingatlah kehebatan Allah. Kalau kita disanjung gimana Pak? Bapak hebat ya. Jawabannya apa Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah itu bukan ke diri maksudnya. Pujian untuk Allah. Saya hebat, tapi yang pantaskah kita ini disanjung Pak? Nggak pantas kita ini dipuji. Apa sebab? Apa yang kita dapatkan bukan atas dari kayak kita yang punya atau kehebatan kita. Ini semuanya Allah yang kasih. Termasuk badan kita pun Allah yang kasih. Makanya kalau kita ada orang yang ingin dipuji Pak, kalau ada orang yang dipuji itu nggak betul itu. Yang dibenar itu apa? Yang patut dipuji itu hanya Dia, Allah Subhanahu. Nah, ini kita nggak patut tuh dipuji. Maka Bapak hilangkan tuh dalam rasa hati ingin dipuji itu. Tapi kalau ada itu manusiawi juga, ya kan? Nanti ada di Sabi itu nggak ini. Kalau ada orang yang di mana ya Pak? Yang dipuji, dia sudah beramal, tapi dipuji dan dia tidak ingin memperlihatkan amalan itu sebenarnya sama orang. Cuman orang tahu-tahu aja. Orang tahu aja. Dipuji. Apakah itu ria? Nabi mengatakan itu adalah apa tuh? Pahala baik yang Allah dahulukan untuknya. Bapak paham nggak? Paham nggak itu? Tolonglah dikit. Nggak paham. Misalnya dia mau melakukan perbuatan sedekah nih, dia sebenarnya diam aja.
tapi tetap ketahuan sama orang akhirnya, tetap ketahuan sama orang, ya kan? Terus orang puji dia, Masya Allah, Bapak dermawan ya. Itu kan dia nggak ingin sebenarnya. Habis itu dipuji sama orang, itu Nabi mengatakan apa? Itu namanya pahala yang didahulukan untuknya. Yang penting amalan itu kan sudah dikerjakan. Jadi amalan kalau sudah dikerjakan, setelah dikerjakan baru datang pujian, amalannya diterima. Ya kan? Tapi kalau amalan dikerjakan, sebelum dikerjakan tapi dia sudah berharap pujian, itu ditolak tuh. Beda nggak Pak? Bapak paham nggak nih? Bapak paham ya? Pokoknya Pak, kerjakan dulu amalan itu. Kalau dipuji sama orang, terserah orang itulah. Tapi Bapak berusaha tetap supaya menghilangkan tuh, ya kan? Apa tuh nikmat sanjungan. Tapi kalau Bapak ingin melakukan amalan, sebelum melakukan amalan itu sudah berharap pujian. Saya kalau sedekah ini mudah-mudahan ada pujiannya nih. Kalau begitu Pak, amalannya ditolak. Berarti pendorong duniawinya lebih besar daripada ibadahnya. Yang tadi kan dia ibadah. Awalnya dia ibadah kepada Allah Pak, ikhlas karena Allah. Tapi karena tahu sama orang kan bercampur jadinya tuh. Bercampur sedikit Allah maafkan. Bercampur sedikit Allah maafkan. Tapi kalau pendorong duniawinya lebih besar daripada keinginan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ditolak sama Allah. Oh, kayak gitulah kira-kira Pak. Gitu. Tapi tadi kan udah ada juga Pak ya. Kalau seandainya pun ada di dalam diri ingin disanjung, kalau Pak ingin melakukan amal baik, kerjakan terus. Apa sebab? Itu adalah was-was setan. Kerjakan terus. Nanti setan akan kapok sendiri dia. Ini orang ini sudah saya goda-goda, tetap aja dia beramal. Cuman udahlah berhenti aja lagi. Kapok deh setan. Ada juga kapok. Terus apa Pak? Jangan takut makian. Jadi Bapak kalau mengajarkan sahabat jangan takut makian, biasa aja. Kalau memang Allah tidak melanggar aturan Allah, nggak ada masalah itu. Tapi kalau dikritik sama orang, didengarkan kritikan orang itu. Jangan tidak didengarkan, didengarkan. Tapi setelah itu dibawakan ke dalam diri. Ini salah menurut Allah atau enggak ya? Salah-salah banget atau salah-salah enggak banget? Gitu. Harus Bapak timbang-timbang juga perkataan orang. Jangan enggak Pak dengar juga perkataan orang. Kita ini hidup bermasyarakat. Ada hukum Allah, ada juga hukum adat. Walaupun hukum Allah di atas hukum adat. Tapi kalau bisa mengerjakan hukum Allah tidak melanggar hukum adat, gitu kan? Ada juga kan hukum adat Pak ya? Ada ya Pak ya? Misalnya Bapak nggak pakai kain sarung, sementara orang pakai kain sarung. Bapak suka pakai jubah-jubah aja. Saya di sebagian daerah Pak, kalau saya pakai jubah ini Pak, orang langsung teroris nih itu orang. Di sini aja saya nggak dibilang begitu. Itu teman-teman teroris. Orang pakai kain sarung di situ. Kita kan ini kan nggak menyalahi aturan Allah nih baju ini. Tapi dengan pandangan orang kita nggak boleh pakai jubah, misalnya bukan nggak boleh ya. Asing orang melihat itu, akhirnya gimana Pak? Udah pakai kain sarung aja kan ada masalah. Ya Allah, Bapak ini gimana nih? Paham atau nggak paham nih? Paham ya? Ya mudah-mudahan lah. Terus yang kedua, berharap apa yang ada di tangan manusia. Jangan berharap ada kata jangan ya Pak. Jangan berharap dengan apa yang ada di tangan manusia. Berharaplah apa yang ada di tangan Allah. Sebab Bapak, Mama Pak, apa yang ada di tangan manusia itu Pak nggak akan diberikannya kepada kita. Benar nggak Pak? Bapak dipuji sama orang, sebenarnya dia muji di hatinya atau untuk dapat sesuatu dari Bapak. Jawablah sedikit. Dia muji Bapak itu, apakah betul-betul dari hatinya dia muji? Karena sebagian orang ada juga muji tujuannya apa? Nah, ya menjebak. Ada yang dia. Jadi Bapak jangan betul-betul dipuji orang itu apa tuh? Seolah-olah betul-betul di hati. Enggak juga. Menolak apa yang terlintas dalam diri. Udah lah ya Pak, habis waktunya Pak. Ya. Ruksah keringannya Pak. Udahlah cepat aja lah. Udahlah pulang kita lagi. Nah. Nih Pak nih, masalah meninggalkan ketaatan karena takut meninggalkan ketaatan karena takut riya, bila pendorongnya nih Pak. Saya ulang lagi. Bila pendorongnya atau kalau melakukan ketaatan itu bukan karena agama, maka hal itu memang patut ditinggal. Kan misalnya jadi Pak ya, bukan amalan baik yang kita lakukan.
Ya kan? Kita ingin melakukan amal tapi bukan amalan baik itu ditinggalkan aja. Tapi bila pendorong itu adalah agama, kita melakukan itu pendorongnya apa Pak? Agama. Maka kerjakan aja. Ya kan? Nah, pendorongnya adalah agama. Pendorong untuk itu adalah agama, hal itu karena Allah secara maka tidak patut meninggalkan. Kalau untuk Allah pekerjaan itu lakukan aja walaupun ada goresan-goresan ya tapi kerjakan aja. Terus demikian pula bila meninggalkan amalan karena takut ada yang berkata bahwa dia melakukan karena ria, maka tidak patut juga untuk meninggalkannya karena dia tipu daya syaitan. Terus Ibrahim An-Nakha'i berkata, bila setan datang kepadamu saat kamu sedang sholat, lalu dia berkata, kamu ria nih. Apa kata An-Nakha'i? Panjangkan sholatnya. Setan kan jadi bingung kan. Kalau contohnya lagi yang sering dikatakan itu Pak, kalau kamu sedang sedekah, habis itu ada kata-kata dalam hati apa? Kamu ria nih. Banyakkan sedekahnya. Setan jadi apa Pak? Jadi lari dia tunggang langgang. Gitulah kira-kira. Mudah-mudahan kita bebas dari ria Pak ya. Dah, habis itu apa lagi Pak? Doa. Alhamdulillah. Doanya Pak ya? Serius, Pak Haji lah doa Pak Haji. Ya lah Pak Haji yang panjang. Saya kurang pandai doa Pak Haji. Takut ria pula. Ya, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan pembangunan masjid kita lancar, berkah, berguna dan bermanfaat. Yang beramal ikhlas, amalan ikhlasnya dicatat sama Allah berlipat ganda. Karena amalan itu terlihat hanya dari lipat gandanya itu terlihat dari ikhlasnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan cepat selesainya Pak ya. Cepat selesai, bagus masjid kita, makinnya nyaman, jemaahnya makin banyak. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa tadarru'ana wa sadaqatina ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah ya Allah ibadah kami, salat kami, puasa kami, tadarruk kami, baca Quran kami, sedekah kami untuk membangun Masjid Jabal Rahmah ini ya Allah. Buat kami ikhlas hanya berharap pahala darimu ya Allah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkaulah yang maha menerima segala amalan ya Allah. Terimalah amalan kami ya Allah. Dan jika amalan itu ada rianya atau ada sum'ahnya, terimalah tobat kami ya Allah. Itu adalah karena kekurangan iman kami kepadamu ya Allah. Yakinkan kami bahwa amalan kami ini hanya untuk-Mu saja ya Allah. Rabbana inana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah ya Tuhan kami telah mendengar dari Al-Qur'an. Kami pun telah mendengar dari hadis Nabi SAW bahwa iman itu hanyalah untuk-Mu saja ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, buat kami ikhlas dalam beramal. Ampuni dosa kami kalau kami salah dalam beramal ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Tuhan kami berharap dari amalan kami ini ya Allah ada faedahnya untuk anak-anak kami ya Allah. Jadikan amalan kami menjadikan anak kami soleh dan solehah. Jadikan istri kami dan suami kami suami yang soleh dan istri yang solehah. Jadikan keluarga kami sakinah mawaddah warahmah dari perantara amalan kami ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan amalan kami ya Allah
sebagai perantara untuk bisa Engkau ampuni kami dan Engkau pula ampuni orang tua kami. Sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka telah mendidik kami ketika kami kecil. Allahumma fir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, amalan-amalan yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang telah dahulu sebelum kami ya Allah, ampuni juga mereka ya Allah yang sudah banyak berbuat baik terhadap Masjid Jabal Rahmah ini ya Allah. Ampuni mereka ya Allah, berikan pahala yang banyak kepada mereka ya Allah. Kami tidak akan bisa beribadah kalau bukan mereka yang mendahului pembangunan masjid ini ya Allah. Lapangkan kuburan mereka ya Allah, sayangi mereka ya Allah, jadikan mereka masuk ke dalam taman dari taman-taman surga. Allahumma la tada' lana fihi dzamban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala dainan illa qadaita wala maridan illa syafaita wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa yasartaha wa qadaitaha ya rabbal alamin. Di antara kami ada yang susah hatinya, lapangkan hati kami ya Allah. Di antara kami ada yang tidak bisa menyelesaikan masalahnya, selesaikan masalah kami ya Allah. Di antara kami ada yang mendidik anaknya, jadikan anak kami soleh dan soleha. Di antara kami ada yang berhutang, kuatkan kami untuk melunasinya ya Allah. Di antara kami ada yang mencari rezeki, berikan kami rezeki yang halal lagi baik ya Allah. Di antara kami ya Allah ada yang sakit, sembuhkan ya Allah. Di antara kami ada yang sudah meninggal, kasihani, sayangi ya Allah, jadikan kuburan mereka taman dari taman-taman surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sayyidina al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita mulai pembangunan masjid ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah miliknya, Dia yang akan membangun, Dia pula yang akan nanti menyelesaikan. Mudah-mudahan segala kendala bisa teratasi dan lancar pembangunannya sampai selesai. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.